maupun yang lainnya yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa menyelenggarakan satu kegiatan kita, yaitu ngaji online yang pada hari ini sudah sampai ke-16. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita kelak mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu, seluruh peserta, partisipan maupun yang mengikuti via YouTube, rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan banyak diskusi, kita akan banyak mendengarkan kajian yang temanya adalah jihad virtual. Jihad virtual di masa pandemi yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Khairuddin Basori MA. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Silaturahim Pecinta Anak Indonesia atau SPA. Beliau nanti akan segera bergabung dengan kita. Sekarang masih proses. Insya Allah dalam waktu sebentar lagi beliau nanti akan bergabung dengan kita. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, acaranya seperti biasa, nanti pembukaan, kemudian setelah itu kita lanjutkan tadarus, nanti insya Allah yang akan kita baca adalah surat Al-Insyiqaq, ayat 16 sampai dengan 25, kemudian acara yang ketiga yaitu kajian inti, dengan tema seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kemudian dilanjutkan diskusi, dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu, seluruh hadirin, partisipan, dan pemirsa yang menyaksikan acara ini, mari bersama-sama kita buka agenda ngaji online yang ke-16 ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah sholihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan tadarus kita pada kesempatan pagi hari ini adalah surat Al-Insyiqaq ayat 16 sampai dengan 25. Kita mulai dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Shadaqallahul Azim. Berikutnya akan saya bacakan rangkaian terjemahannya. Fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Wal laili wa ma wasaq, demi malam
dan apa yang diselubunginya. Wal qamari idza tasaq, demi bulan apabila jadi purnama. La tarkabunna tabaqan an tabaq, sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Fama lahum la yu'minun, maka mengapa mereka tidak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putus. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian pembacaan surat Al-Insyiqaq ayat 16 sampai dengan 25. Mudah-mudahan dengan pembacaan tadi senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah Bapak Khairuddin Basori sudah berada di tengah-tengah kita. Sugeng rawuh. Sugeng rawuh Pak Khairuddin, Pak Irud. Kali ini sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa kita akan mengusung tema jihad virtual di masa pandemi. Karena semangat jihad harus selalu membara pada diri kita meskipun di tengah-tengah pandemi. Nah, nanti akan seperti apa bentuknya dan seterusnya akan langsung dijelaskan oleh beliau Bapak Dr. Kiai Haji Khairuddin Basori MA. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan SPA Indonesia. Langsung mawon Pak Irud. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, keluarga besar STPI yang sangat saya hormati. Alhamdulillah sampai sejauh ini kita masih diberi sehat. Kita akan mencoba bersama-sama pagi ini membahas soal jihad virtual di masa pandemi. Seperti yang kita rasakan, saya kira pandemi ini di samping menjadi musibah, tapi saya kira pada sisi yang lain ada berkah yang mungkin sebelumnya tidak terduga. Ya kalau musibah jelas karena ini sangat menular, paparannya tidak terduga, dan kalau orang yang terpapar itu juga bisa macam-macam, mulai dari yang tanpa gejala sampai yang kemudian sangat fatal efeknya sampai kemudian meninggal. Sehingga beda sekali pandemi kali ini dengan pandemi-pandemi sebelumnya. Kalau pandemi sebelumnya itu biasanya cuma lokal atau regional, tapi kalau yang sekarang ini pandeminya internasional. Jadi memang istimewa. Istimewanya begini, kalau dulu ini cerita teman-teman yang bergerak di bidang ekonomi, ada teman-teman eksportir itu cerita, Mas kalau dulu, kalau pandeminya ada di Eropa, saya masih bisa jualan ke Amerika. Atau kalau masalahnya ada di Amerika, saya masih bisa jualan ke Eropa. Atau ke Jepang, atau kemana. Tapi sekarang ini saya nggak bisa jualan kemana-mana, karena pandeminya merata. Di semua negara, di semua benua, semuanya merasakan corona. Nah, karena itu memang bagi para pengusaha ini juga menjadi tidak hanya orang kecil yang merasakan musibah. Kemarin saya baca di media, Budi Hartono yang menjadi bos Jarum Group itu, ternyata kerugiannya, ya termasuk orang yang terkaya di Indonesia, itu kerugiannya sampai
puluhan triliun. Jadi memang luar biasa efek dari pandemi itu. Nah, itu yang berkaitan dengan musibah. Lalu kita nggak bisa kemana-mana, kita lebih banyak di rumah dan seterusnya. Tetapi di balik itu, saya melihat ada berkah yang luar biasa. Kita diingatkan bahwa sebetulnya ada hal yang mestinya sudah lama harus kita lakukan, tetapi belum kita lakukan, yaitu jihad virtual. Pandemi memaksa kita untuk terpaksa virtual karena kita secara fisik pergerakannya menjadi sangat terbatas. Sehingga hal-hal yang bisa kita lakukan dari rumah ya tentu sebagian besarnya adalah virtual. Nah, kebetulan perkembangan dunia digital, dunia virtual sekarang ini luar biasa. Maka itu menjadi berkah yang istimewa. Saya termasuk yang dapat berkah itu. Saya lebih banyak bisa belajar di rumah, dan kemudian bisa melakukan sesuatu juga dari rumah. Dulu kalau lihat video Pak Adi cuma bisa pengen, sekarang ternyata terpaksa harus bisa bikin sendiri. Nah ini kan sesuatu yang menjadi berkah. Mungkin dulu kita masih gampang ya, kita masih ragu-ragu. Ya kalau Pak Adi kan sejak dulu memang mainannya itulah. Kita ini kan enggak pernah main digital, enggak pernah main virtual, misalnya gitu. Sehingga untuk masuk ke situ itu menjadi sesuatu yang membuat kita gampang. Kita enggak berani. Tapi begitu kemudian keadaan memaksa kita, itu ternyata kok bisa ya, ternyata kok lancar ya. Nah, itu kan sesuatu yang muncul kemudian. Nah ini yang saya maksud dengan berkah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita sambut di samping musibah itu ya harus kita hadapi dengan sabar. Tapi berkahnya ini juga harus kita syukuri. Ya, berkahnya ini harus kita syukuri. Nah, bagaimana caranya mensyukuri? Syekh Muhammad Abduh ketika menjelaskan tentang syukur, itu menarik sekali. Karena begini, saya kan sebetulnya agak lama itu galau ya ketika membaca ayat-ayat syukur. Karena di dalam Al-Quran itu ada statement wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Kata kiai saya dulu, qalilun itu bentuknya nakiroh. Kalau nakiroh itu dalam bahasa Arab artinya tidak cuma sedikit, tapi sedikit sekali. Sehingga ketika Al-Quran mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang bisa bersyukur, jangan-jangan kita tidak termasuk yang sedikit itu. Padahal kan kita kadang sudah syukuran, kita sudah selalu berucap hamdalah gitu. Tapi ayatnya nggak pernah berubah. Ayatnya itu tetap wa qalilun. Maka pernah suatu ketika Sayyidina Umar itu waktu lihat ada sahabat yang waktu tawaf setelah selesai itu kemudian berdoa, ada sahabat itu doanya begini, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku termasuk yang sedikit itu. Lalu Sayyidina Umar ini berhenti, dia kaget, kok ada orang doa kok jadikan aku termasuk yang sedikit itu. Lalu ditanya, orang itu ditanya, itu tadi doa apa? Maksud doa minta termasuk yang sedikit itu, Allahumma ja'alni minal qalil. Nah lalu sahabat itu menjawab, karena saya pernah Nabi membacakan ayat wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang dapat bersyukur. Maka saya berdoa mudah-mudahan saya termasuk yang sedikit itu. Ya meskipun sedikit tapi mudah-mudahan saya ikut masuk bagian dari yang sedikit itu. Nah, karena doa itu kemudian Umar justru wah ini menarik ini doa ini supaya dimasukkan kelompok yang sedikit itu. Nah mudah-mudahan kita juga begitu, kita termasuk yang sedikit itu, meskipun sebagian besar orang tidak bersyukur, tapi kita bisa bersyukur. Nah ketika menjelaskan soal syukur, Syekh Muhammad Abduh tadi mengatakan begini, wa masyukru ila isti'malul mawahibi wan ni'ami bima wuhibat li ajli. Apa sebetulnya yang disebut dengan syukur yang sebenar-benarnya, kata Syekh Muhammad Abduh, adalah isti'malul mawahib fima wuhibat
liajli. Ya, istimal mawahibi wan ni'am itu fima wuhibat liajli. Jadi memanfaatkan nikmat pemberian itu fima wuhibat liajli. Untuk apa nikmat itu diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, Allah telah memberi kita banyak potensi, banyak kesempatan, termasuk berkah pandemi ini. Maka menjadi tugas kita kalau kita mau bersyukur, itu adalah mengoptimalkan pemanfaatan potensi itu sesuai dengan untuk apa nikmat itu dianugerahkan kepada kita. Nah, alhamdulillah dengan pandemi ini kita dipaksa masuk ke dunia digital, ke dunia virtual secara lebih total. Kalau tadinya kita masih ragu-ragu, ya sekarang ragu-ragu juga boleh, tapi tetap harus masuk. Nah, makanya kan kemudian kita menjadi untuk beberapa orang jadi agak tergopoh-gopoh, tapi pada akhirnya setelah melalui masa transisi, semua orang sudah bisa menikmati. Dulu nggak ada ceritanya pakai Zoom meeting, pakai Google Meet, pakai macam-macam itu nggak ada ceritanya. Paling-paling kalau di kampus itu pakai e-learning saja, e-learningnya cuma setengah hati. Karena setelah pelatihan itu kelihatannya semangat, tapi nanti habis pelatihan ya nggak dikerjakan. Karena memang itu dunia lain gitu. Itu sesuatu yang kita masih habit virtualnya itu masih belum bagus. Nah, tapi dengan work from home terpaksa. Wah, itu kalau di grup-grup itu asik sekali. Gimana caranya? Ini kok nggak bisa diupload? Nggak tahu kalau filenya kegedean. Jadi ngupload file kegedean aja nggak tahu kalau itu nggak bisa masuk. Oh, ini mau nggak tahu kalau WA misalnya ada batasnya, kalau di tempat lain juga ada batasnya masing-masing. Tapi ya itulah realitas ketika kita tiba-tiba saja dipaksa untuk masuk dunia digital. Tapi Bapak Ibu, saya ingin memberi catatan pertama sebelum nanti kita bicara soal bagaimana jihadnya. Ini kan eranya memang era digital. Eranya adalah era virtual. Jadi kalau judul kita itu jihad virtual di masa pandemi, ini hanya anu saja, hanya waktu sekarang ini yang menjadi pertanyaan. Apakah jihad virtual itu hanya di masa pandemi? Atau kalau nanti pandemi ini sudah selesai, kita akan kembali ke asal. Kita nggak perlu lagi jihad virtual. Karena begini Bapak Ibu, saya dengar teman-teman baik yang di kampus maupun di sekolah, itu banyak orang tua juga. Itu yang berharap pandemi segera berakhir, supaya kehidupan normal kembali. Jadi seolah-olah virtual itu tidak normal. Ini kan frame lama, ya kan? Frame lama, frame sebelum era digital. Sehingga pendidikan itu harus tatap muka, kita belajar itu harus datang ke sekolah, harus datang ke kampus. Dulu dikte itu keras banget kalau ada kelas jauh, kalau ada belajar jarak jauh. Sekarang mau tidak mau harus membuka diri bahwa eranya memang sudah era orang apa namanya? Era jarak jauh. Dan itu nggak bisa dihindari. Berarti apa Bapak Ibu? Kita harus mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia digital itu. Itu tidak hanya di masa pandemi, tetapi seterusnya kita akan masuk dunia baru yang disebut dengan dunia digital. Jadi tidak usah ragu-ragu, kalau orang Jogja istilahnya sorasa wigah-wigi, sudah bleng totally. Karena kalau tidak begitu, kemudian kita mencoba memanfaatkan sedemikian rupa fasilitas yang disediakan oleh dunia digital, nanti yang masuk itu teman-teman dari paham lain, dari agama lain, ya, dari kepentingan lain, bukan kita. Nah, karena itu saya berharap bahwa mari saya juga sedang belajar bagaimana caranya kita bisa memasuki dunia digital itu dengan gembira, produktif, dan terus tetap memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Karena eranya memang ke depan itu ya era digital, semuanya akan lebih banyak ke dunia maya, karena itu internet menjadi sangat dominan. Jadi sekarang ini dengan berbagai platform, baik itu media sosial maupun yang lain-lain, itu sudah menjadi istilahnya para ahli sekarang ini booming media sosial, booming YouTube, booming apa saja. Ya sekarang semua artis bikin bikin konten, bikin channel kan, karena memang mau di tempat lain ya sulit, mau tidak mau ya ekspresinya lewat dunia maya. Nah, maka perubahan ini harus kita terima sebagai sebuah realitas. Nah, maka termasuk di kampus,
mahasiswa harus kita siapkan untuk bisa memasuki era digital itu dengan gagah. Berarti dia harus dengan leluasa masuk ke dunia digital dan keluar sebagai pemenang. Nah, sayangnya itu belum di banyak kampus itu masih menjadi cita-cita dan belum menjadi prioritas. Saya hanya ingin mengatakan bukan saja kita harus menyesuaikan dengan perubahan, tetapi kalau bisa kita justru mendahului perubahan. Kita yang lebih tahu duluan kira-kira arah perubahan itu mau kemana. Dan anak-anak kita siapkan untuk itu. Sehingga ketika nanti sampai waktunya kepada perubahan yang diinginkan, yang terjadi, itu anak-anak sudah familiar dengan perubahan. Nah, apa kaitannya dengan jihad virtual kemudian? Nah, jihad itu apa sih? Ya, jahidu itu kan bisa berarti kemampuan, bisa berarti kesungguhan. Tapi kalau kita mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, menarik sekali Ibnu Taimiyah mendefinisikan jihad. Jadi Ibnu Taimiyah mendefinisikan jihad itu sebagai mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan menolak semua yang dibenci Allah. Jadi definisinya itu clear kalau menurut Ibnu Taimiyah. Jadi yang namanya jihad itu ya tenanan. Tenanan mencapai apa yang dicintai oleh Allah. Jadi kita melakukan sesuatu yang dicintai Allah itu dengan penuh kesungguhan. Itu yang oleh Rasulullah disebut sebagai itqanul aman. Kalau beramal itu yang optimal. Jadi optimalisasi, aktualisasi. Nah itu yang disebut bersyukur. Ya, jadi saya menyebut di Syekh Muhammad Abduh itu sebagai istiqmalul mawahibi wa ni'ami fi mawhibat li ajli. Jadi sama dengan pikiran Ibnu Taimiyah bahwa sebagai ekspresi rasa syukur setelah kita diberi banyak nikmat, banyak kesempatan itu, kita harus mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang diridhoi oleh Allah. Jadi apa yang kita lakukan itu menjadi bagian dari ketaatan kita, bakti kita kepada Allah, apa yang dicintai oleh Allah, itu yang kita lakukan dengan optimal, dan kemudian apa yang tidak diizinkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, itu kemudian kita juga tolak dengan sungguh-sungguh. Nah, maka dari itu, ketika kita melihat jihad, karena kan begini, jihad itu kan bisa bermakna destruktif, bisa bermakna konstruktif. Artinya bisa juga kita sebut sebagai jihad negatif dan jihad positif. Jihad destruktif itu ya jihad dengan cara menghancurkan. Misalnya ada teman-teman yang kemudian mendefinisikan jihad sebagai bom bunuh diri, itu juga jihad. Misalnya begitu. Itu kan destruktif dengan merusak. Tapi kalau kita lakukan jihad itu dengan merusak, maka apa yang sudah dibangun peradaban itu ratusan tahun, itu bisa luluh lantak. Dimanapun yang namanya perang itu mesti menghancurkan. Bapak Ibu kalau lihat TV perang di Syria, sekarang yang namanya kota yang sangat indah, Damaskus itu luluh lantak. Di situ ada pasar Hamidiyeh, di situ ada masjid Umayyah, di situ ada, banyak situs-situs bersejarah, karena memang kalau kita lihat dalam sejarah Islam, Damaskus, Dimasko, ini kan menjadi bagian dari jalur perdagangan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy kan rehlatas syita iwasoif itu kan kalau pas musim panas dia ke Damaskus, nanti kalau pas musim dingin dia ke Yaman. Dagangnya kan begitu. Orang-orang Mekah itu kalau dagang ya kalau musim panas ke Damaskus. Kenapa kalau musim panas ke Damaskus? Karena kalau musim dingin itu salju. Jadi Damaskus itu daerah perbukitan, daerah dingin. Kayak kalau di Mekah itu ya daerahnya Taif. Itu enak sekali. Sejuk kayak kita di Kaliurang dan lebih dingin lagi. Tapi nanti kalau musim panas, dia bisa berdagang ke Damaskus. Nah, kalau musim dingin, orang-orang biasanya pergi ke Yaman, karena Yaman di dataran rendah ya lebih panas. Nah, maka Bapak Ibu,
jihad bisa bermakna destruktif. Nah, banyak teman-teman yang bersemangat, itu seringkali jihadnya itu maunya destruktif, maunya menghancurkan. Padahal yang lebih, menurut saya lebih perlu kita tawarkan kepada kemanusiaan adalah bentuk jihad yang konstruktif. Jadi justru kesungguhan kita untuk mengkonstruk, untuk membangun, ya membangun peradaban. Kalau menghancurkan itu gampang kok, dibom sana sini udah habis, itu udah hancur itu. Saya tahu persis bagaimana Damaskus yang indah itu sekarang sudah luluh lantak. Libya juga begitu, habis. Irak juga begitu. Semuanya, Afghanistan, hancur-hancuran. Jadi perang itu selalu membawa kehancuran. Nah, maksud saya mari kita maknai jihad kita, terutama nanti jihad virtual ini, dengan makna yang lebih konstruktif, yaitu apa? Kita coba bangun peradaban, kita menawarkan sesuatu, kita menebar manfaat. Jadi yang dimunculkan oleh kita umat Islam ini bukan hanya menyalahkan dan kemudian menghancurkan, tetapi memberi alternatif. Jadi ada tawaran-tawaran kreatif yang muncul yang kemudian orang lain itu melihat, ah ini baru bagus gitu. Karena kita harusnya menjadi khaira ummah, menjadi umat yang terbaik yang bisa menjadi model bagi yang lain. Nah, maka saya ingin memberi catatan kecil pada jihad virtual ini, menurut saya di dua sisi saja dulu. Pertama, internal dan eksternal. Jihad virtual internalnya itu ya pengembangan diri, thalabul ilmi. Jadi dengan pengembangan diri secara virtual, saya kira sekarang ini akan menjadi luar biasa, karena kalau dulu orang mau ngaji harus datang ke pesantren, jauh, menginap, waktunya habis di jalan, habis di pesantren. Nah, sekarang kita bisa menjadi santri di pesantren virtual. Kita hanya duduk di rumah sambil buka situs-situs yang kita inginkan, dan kita sudah bisa mengaji dengan sangat baik. Dulu kalau kita beli kitab itu mahal sekali, sekarang kita bisa lihat dengan free, kita bisa download dengan gratis. Ada Maktabah Samilah dan ada banyak situs-situs yang luar biasa yang kemudian bisa kita akses secara gratis. Jadi kita mau belajar apa saja tersedia. Bahkan belakangan saya baru tersadar bahwa ternyata perkembangan Google Translate itu juga sudah luar biasa. Tidak lagi seperti dulu yang kalau kita cari terjemahan itu keluar terjemahannya acak-acakan. Tapi sekarang terjemahan Google Translate itu tidak hanya untuk bahasa Inggris, untuk bahasa Arab itu luar biasa. Dan ternyata tidak hanya untuk terjemahan, dia sudah menyediakan text to speech. Berarti apa? Kita bisa, nah ini yang kemudian membuat saya agak terhenyak itu, karena ketika saya pengen belajar tambah lagi qiraatul kutub supaya bahasa Arabnya bisa lebih baik. Saya coba baca koran-koran yang berbahasa Arab. Tapi kan karena ini bahasa Arab modern, kadang-kadang kita yang belajar di pesantren itu, ini apa ini maksudnya, artinya apa? Karena kosakatanya sudah bahasa Arab modern. Nah, setelah itu saya blok, lalu saya klik, lalu keluar Google Translate. Pertama, terjemahannya bahasa Indonesia sudah bagus sekali, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dan yang kedua, yang saya sangat kagum itu adalah ketika saya klik tombol suaranya, tombol voice-nya, itu keluar suaranya. Berarti apa? Arab yang gundul tadi, koran bahasa Arab yang nggak ada harokatnya, itu dengan sangat baik sudah bunyi, sudah terbaca dengan i'rab yang benar, dengan AIU yang betul. Nah, saya masih belum yakin ini benar nggak nih bacanya. Di internet sekarang ini banyak tersedia aplikasi-aplikasi untuk text to speech. Jadi kalau kita blok teks tertentu, kemudian kita minta untuk membaca, itu dia sudah keluar suaranya. Saya coba bandingkan caranya membaca dari beberapa aplikasi text to speech. Ya dan ternyata sama. Ya udah, saya cek lagi, wah sudah benar ini. Luar biasa. Berarti Bapak Ibu,
Kalau dulu saya kalau pengen ngaji harus datang ke kiai, janjian dulu kapan kiai ada waktu. Sekarang sewaktu-waktu saya bisa buka kitabnya, saya bisa blog teksnya. Kalau saya nggak tahu, saya bisa nanya, klik artinya. Kalau saya nggak bisa baca, saya klik voice-nya, keluar bacaannya. Sehingga saya tidak perlu ragu-ragu lagi kalau membaca caranya bagaimana. Ternyata saya cek di kamus juga benar. Jadi luar biasa sekarang perkembangan dunia digital. Belum nanti ada teman-teman, ada lembaga-lembaga yang membuka kursus-kursus secara gratis, kursus bahasa Arab, ada kursus macam-macam yang ada juga yang berbayar, tapi banyak juga yang free. Jadi sebetulnya sekarang ini peluang untuk jihad mengembangkan diri secara virtual itu tholabul ilmi seolah-olah unlimited, tidak terbatas. Kita mau download buku juga ya Allah, yang dulu kalau kita beli itu mahal sekali. Dulu saya waktu nulis disertasi itu kekurangan sumber, kemudian ada teman saya yang sedang di Harvard, saya minta untuk kirimi buku berapa dolar, ya mahal sekali. Ongkos kirimnya mahal. Sekarang semuanya secara free bisa kita download dari rumah. Jadi sekarang ini untuk mengembangkan diri itu luar biasa. Nah, tetapi yang kedua, jihad kita juga tidak hanya kita sendiri yang tholabul ilmi, tetapi juga apa yang sudah kita pelajari. Itu harus dikomunikasikan kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa memanfaatkan dari apa yang pernah kita pelajari. Maka di samping yang pertama tadi tholabul ilmi dengan fasilitas yang luar biasa, sekarang di internet tinggal semakin kita tahu bagaimana caranya mengakses sumber-sumber yang otoritatif itu luar biasa sumbernya, baik yang bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa apa saja, banyak sekali dan kita tinggal mengunduhnya secara gratis. Kalau tahu caranya. Nah, yang kedua, bagaimana kemudian kita bisa menjadi semakin produktif dan produktivitas itu kita tunjukkan dengan kepedulian kita kepada banyak orang dengan cara berbagi. Maka ketika pada Ramadan yang lalu saya didatangi anak-anak, lalu anak-anak bilang, "Kong, kita bikin aja mulai dari sekarang. Ya, kultum ringan-ringan, pokoknya yang penting ada sesuatu yang bisa dibagi karena kita nggak bisa ngaji kemana-mana." Ya sudah, kita coba bikin, ternyata loh kok yo gampang, kok yo lancar, dan ternyata respon dari teman-teman yang mendengar, yang melihat dengan berbagai macam masukan itu, oh harus dibeginikan. Nah, kita bisa belajar sambil jalan. Ya enggak apa-apa ya, namanya juga produk rumahan, tapi ternyata itu membuat kita menjadi terpacu juga untuk belajar, untuk mengembangkan diri. Saya yang dulu tidak pernah berani untuk ngedit video, ternyata sekarang ya harus belajar. Saya belajar sama cucu, ini gimana caranya, Dek? Oh, ngene, Kong. Oh, ya. Jadi saya yang tadinya melihat itu sebagai sesuatu apa ya, dunia lain gitu. Tapi begitu kita mencoba masuk, oh ternyata asik juga jadi editor video itu. Oh, ternyata asik juga kita belajar Adobe, kita belajar Corel, kita belajar ini, belajar itu. Oh, asik juga. Gimana ini kok suaranya kurang bagus? Apa sih biasanya untuk ngolah suara? Oh, pakai Adobe Audition. Oh, gimana caranya? Oh, di internet, di YouTube juga ada tutorialnya. Kita juga bisa lihat, oh gini caranya. Yang penting berani kita memasuki dunia digital itu tidak perlu dengan rasa takut. Nah, maka yang kedua yang saya ingin sarankan adalah bagaimana berbagi manfaat kepada orang lain itu dengan menjadi content creator, menjadi kreator konten. Nah, saya kira STPI bisa menjadi, ini kampusnya mahasiswa kreatif sehingga apa namanya ya, konten-konten apa saja, caranya mendongeng, caranya menggambar, caranya bermain, caranya itu akan bisa menjadi paket-paket yang pokoknya kalau pengen apa tinggal klik channel STPI, nanti akan keluar semua tutorial, semua arahan yang menarik sekali. Jadi kemarin saya juga baru bilang ke teman-teman, tapi saya berani bilang begini ini kan setelah saya mencoba. Saya bilang dengan teman-teman di PDAI kemarin, karena kita juga nggak bisa ngaji kemana-mana kan sekarang,
Jumat pagi saja juga masih sedikit karena kita batasi jumlahnya. Nah, saya bilang, mbok begini saja. Sekarang pengajian kita di PDAI atau di desa-desa itu, udah itu aja direkam, nanti ada editor, diunggah ke kanal kita, PDAI, dan mudah-mudahan itu menjadi lebih banyak. Ya pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa, karena di desa-desa kan pakai bahasa Jawa. Nah sekarang yang di desa-desa itu juga memerlukan pengajian yang pakai bahasa Jawa, ya nggak apa-apa. Gus Baha yang pakai bahasa Jawa aja ya banyak kok pendengarnya. Jadi apa namanya ya? Sekarang ini sebetulnya apa saja bisa diunggah. Kan tinggal direkam, diedit sedikit, sudah gampang sekali. Nah, makanya eh, peluang untuk menjadi content creator ini saya kira perlu kita manfaatkan. Yang kedua, kalau lebih advance lagi, kita harus bisa menyediakan aplikasi-aplikasi untuk membantu saudara kita mengembangkan diri untuk belajar agama. Saya misalnya kagum sekali ada banyak aplikasi-aplikasi yang sangat membantu. Misalnya begini, ada aplikasi Lafdi. Lafdi itu cara mencari ayat Al-Quran, tetapi dari bahasa Indonesia. Kan menarik toh, orang yang bahasa Arabnya tidak bagus, misalnya saya ingin mencari kul huwallahu ahad, tapi kalau saya nggak bisa nulis Arabnya kan kesulitan. Nah, tetapi dengan aplikasi Lafdi itu kul huwallahu ahadnya itu ditulis pakai bahasa Indonesia. Nanti sudah mencari sendiri dan keluar Arabnya. Ini kan menarik, itu bagi orang yang bahasa Arabnya kurang bagus dan pengen ingat ayat ini, tapi cuma ingat suaranya, tulis saja pakai bahasa Indonesia. Dan nanti bahasa Arabnya sudah keluar, nanti ayatnya keluar, transliterasinya keluar, dan terjemahannya juga ada. Jadi ini kan orang dengan sangat kreatif memfasilitasi sahabat-sahabat kita yang mungkin kurang mempunyai kesempatan untuk mengaji secara intensif dulu waktu muda, sehingga misalnya Arabnya masih kurang bagus. Nah, itu difasilitasi dengan aplikasi. Bagi waris misalnya. Di antara yang sulit itu kalau kita ngaji itu kan soal mawaris. Nah, dulu kalau kita ngaji waris itu, waduh sampai pusing. Ini tertutup enggak? Ini dapat berapa bagian? Kalau ada yang konsultasi kita soal bagi waris, itu kita, oh ya, nanti saya hitungkan. Padahal kita lupa itu bagiannya masing-masing. Jadi kita pasti delay dulu, itu karena kita enggak hafal. Tapi sekarang banyak aplikasi bagi waris, itu tinggal download dari Play Store, kemudian masukkan datanya berapa, yang meninggal siapa saja, anaknya berapa, laki atau perempuan, masih ada saudara apa tidak. Wah, udah semua dimasukkan, begitu di oke, diklik, semuanya sudah keluar bagian masing-masing. Jadi kita nggak usah ngapalkan lagi, ini 1/8, ini mahjub apa tidak, itu sudah aplikasi yang akan menyelesaikan. Zakat juga begitu, kita tinggal kalkulasi, buka kalkulator zakat. Ini kan pengembang aplikasi yang menurut saya sangat membantu di dalam melaksanakan tadi apa yang dicintai oleh Allah. Ada Maktabah Samilah yang koleksinya sangat tidak terbatas, ada Google Translate yang bisa mentranslate hampir semua bahasa di seluruh dunia, bolak-balik. Nah, ini kan sebetulnya fasilitas untuk kita produktif itu menjadi tidak terbatas. Nah, karena itu, Bapak Ibu, wajahidu fillah haqqa jihadi. Al-Hajj ayat 78 itu perintahnya jelas sekali. Kita harus berjuang, berjihad itu haqqa jihadi yang tenanan, tidak cuma setengah hati. Maka ketika teman-teman banyak menyarankan, Mas, mau dibikin begini, begitu, lebih panjang begini, ya tidak harus tiap hari. Tapi saya sendiri mewajibkan untuk diri saya sendiri, ya harus keluar tiap hari. Maksudnya apa? Supaya manfaatnya lebih banyak. Yang kedua, supaya memaksa saya untuk terus belajar. Karena begitu saya mau rekaman itu, opo ya hari ini kita mau rekaman apa ini? Tapi kan kemudian dari situ saya berpikir keras, lalu saya ngaji lagi sana-sini, saya lihat bahan yang saya punya, oh ini aja, ketemu, lalu naik. Ya meskipun kadang-kadang kita
habis asar sudah harus keluar. Tapi kadang-kadang pakai terlambat karena satu dan lain hal. Tapi ya enggak apa-apa. Tapi yang masih harus saya jaga adalah bagaimana saya bisa tetap produktif, saya tetap mengaji, manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, dan ya mudah-mudahan masih tetap bisa istiqomah. Saya hanya teringat ini saja, wajah itu fillah haqqa jihadi. Ternyata kalau tenanan itu banyak hal, banyak pihak itu yang kemudian mau membantu. Misalnya tadinya kan ada yang membantu, nggak bisa, ternyata ada yang ganti, ternyata cucu sendiri bisa, ternyata ketika ya namanya juga anak kecil kadang-kadang kan masih angin-anginan. Dia lebih lebih asik main gamenya misalnya, "Ayo Dek, iki wis waktunya kita harus syuting. Bentar Gong, ini kurang satu putaran lagi ini baru lagi asik." Wah, ya anak kecil kan nggak bisa dipaksa. Nah saya bilang, "No, nah ini ibunya, karena ibunya dulu kan kuliahnya di komunikasi. Ah saiki kowe tanggung jawab, iki sing ngambil gambarnya orang ming putune, saiki ibune." "Oh siap Gong." Wah terus yang tadinya ibunya itu tidak terlibat, ya sekarang ibunya mulai terlibat. Jadi ada apa ya, ada situasi mengalir yang kemudian semuanya itu menjadi terlibat. Nah, maka saya kemarin menyebut bahwa mari kita sudah saatnya merubah kediaman. Jadi rumah kita itu menjadi pusat belajar bersama. Jadi semuanya harus bersedia belajar, saling mensupport, saling mempelajari, karena ayatnya begitu, semua harus berjihad. Wajah itu billah haqqa jihadi. Dan betul janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Jadi kalau kita itu berjihad, kita itu tenanan, itu kok jalan itu terbuka. Yang tadinya saya nggak bisa ngedit, ya terpaksa kalau cucu nggak bisa, ya saya edit sendiri misalnya. Saya nggak, ya sudah, pokoknya siapa yang bisa, jalan. Tapi itu kan menjadi bagian dari apa, proses belajar yang tiba-tiba. Tapi ya enggak apa-apa, yang penting bonek aja berani. Meskipun mungkin hasilnya masih belum sempurna, ya enggak apa-apa ya, nunggu sempurna mah nggak jalan-jalan. Yang penting jalan dulu, kita produk dulu, nanti sambil jalan kita sempurnakan. Saya hanya memberi catatan pada ayat ini, Allah itu bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Jadi kalau kita mencoba niatnya baik, ingin berbuat baik, itu ternyata kemudian ada orang yang tertarik untuk membantu. Kemarin saya sedang di WA teman, "Mas, ini Mas, boleh nggak saya bantu?" "Apa?" "Saya kan kebetulan jadi konsultan di bidang media begini begitu. Ini kan misalnya punya Mas dan teman-teman ini kontennya bagus-bagus, tapi subscriber-nya ya belum begitu banyak. Masa Ustadz Abdul Somad yang isinya cuma begitu aja bisa viral, sementara teman-teman kita yang isinya bagus-bagus malah nggak bisa viral. Boleh nggak saya bantu untuk memviralkan, untuk membuat nanti subscriber-nya bisa lebih banyak, supaya nanti macam." "Wah boleh." Nah ini kan sesuatu yang tidak terduga kan Pak. Yang tadinya kita hanya ingin berbagi, yang tadinya hanya ingin berekspresi, tiba-tiba ada teman yang punya keahlian, "Wis Mas, kuwi urusanku, engko tak ewangi." Lah ini kan ada bagian lain yang kemudian akan dimainkan oleh orang lain. Nah mudah-mudahan betul memang Allah itu suka betul dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Terakhir, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi kita ini disindir oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 142, am hasibtum an tadkhulul jannah. Am di situ itu kalau di dalam tafsir am itu istifham ingkari. Kenapa disebut istifham ingkari? Itu sebuah pertanyaan, tetapi sebetulnya maknanya untuk mengingkari. Sehingga artinya am hasibatum itu bukan apakah kamu mengira akan masuk surga, tapi maknanya kata para mufasir itu adalah kamu jangan mengira. Begitu. Maka di ayat ini artinya kamu jangan mengira akan masuk surga sebelum Allah tahu persis siapa yang tenanan di antaramu dan siapa yang bersabar, yang bersungguh-sungguh melalui berbagai tantangan, berbagai kesulitan di dalam thalabul ilmi, di dalam berekspresi, mungkin di dalam mengembangkan konten,
dalam mengembangkan aplikasi. Tapi insya Allah kalau kita mengoptimalkan kesungguhan, seperti janji Allah di akhir surat Al-Ankabut itu, lanah diannahum subulana. Nanti jalannya itu akan terbuka. Jadi setelah kita coba, kita jalani, ternyata ada jalan yang kemudian seperti lorong yang mengarahkan kita harus ke sana. Oh, ini berarti kita harus menyiapkan kamera yang seperti ini. Oh, berarti spek komputernya untuk ngedit harus begini. Itu yang dulu juga nggak ngerti ya. Sekarang lama-lama ngerti juga, oh harus begini supaya nanti renderingnya nggak lama, supaya ekspornya cepat. Itu kan sesuatu yang ya dulu nggak ngerti, ada bagaimana gradasi warna, color grading, itu kan ilmunya Pak Adi. Saya nggak ngerti, tapi lama-lama ya harus paham bagaimana color grading, bagaimana stabilisasi gambar. Itu kan sesuatu yang kita pelajari sambil jalan. Berarti apa, teman-teman sekalian? Mari kita masuki dunia digital itu dengan gembira, dengan penuh semangat. Karena dunia kita ke depan itu tidak hanya di masa pandemi. Setelah pandemi kita juga tetap harus begitu. Nah, makanya kita manfaatkan betul untuk thalabul ilmi. Salah satu hobi saya sejak muda itu beli buku. Mohon dicatat, bukan membaca buku, tapi beli buku. Jadi saya senang sekali kalau beli buku. Sehingga di rumah saya itu saya pajang, termasuk yang di belakang ini kan saya harus bikin rak, karena bukunya harus ditata. Karena isinya cuma buku-buku saja di rumah saya itu. Tapi sekarang ini buku semuanya digital. Semua ya sudah kan, sudah tidak perlu lagi rak yang banyak, semua tinggal. Apalagi sekarang bisa disimpan di cloud, sudah modalnya HP sama laptop sudah aman. Nah, karena itu nggak usah khawatir untuk kita memasuki dunia digital, maka saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk memaknai jihad virtual ini secara konstruktif dengan mengembangkan diri, swadidik virtual, dan kemudian kita bagi apa yang sudah kita pelajari itu kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan teman lain juga ikut mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari. Terima kasih Pak Syafi'i. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Pak. Menarik sekali ini ya, karena beliau juga sekarang menjadi praktisi juga ya di bagian virtual ini. Kalau teman-teman bisa lihat itu di YouTube beliau banyak sekali, setiap hari di upload itu ya. Yang terakhir kalau nggak salah yang ke 163 itu ya. Nggih, 163. Nanti teman-teman silakan kalau misalnya pengen lihat, subscribe silakan, manfaatnya begitu besar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Monggo bagi Bapak Ibu peserta untuk bertanya terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini, bisa angkat tangan untuk menyampaikan pertanyaannya. Nanti, oh iya, langsung dari Pak Adi, J. Wah, silahkan. Langsung Pak Adi. Izin Pak Kiai, alhamdulillah. Sangat menarik memang pembahasan kali ini. Saya dan Pak Syafi'i jadi malu yang muda ini. Karena Pak Kiai Khairuddin Basori ini adalah konten kreator yang paling produktif ya saat ini ya. Setiap hari luar biasa. yang orang heran itu kok produksinya bisa cepat sekali, keroyokan. Itulah. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nih, Pak. Ya, siap. Jadi salah satu kebahagiaan besar manusia itu kan ketika mereka ini memperoleh hal-hal yang baru. Kita itu suka dengan hal-hal yang baru. Betul. Ya, baju baru, mobil baru, istri baru. Oh, ada istri sebelah saya. Ya. Ani, Po. Nah, sekarang ini ada hal yang membahagiakan di tengah pandemi menurut saya bagi khususnya para pendidik ya, guru-guru, dosen. Adalah ketika mereka memperoleh pengalaman-pengalaman baru. Ya. Nah, pengalaman-pengalaman baru yang mereka sebelumnya tidak pernah membayangkan akan melakukannya. Ya, Bobby the Porter misalnya menyampaikan dalam salah satu tulisan di dalam bukunya, makna tentang belajar itu menurut Bobby the Porter adalah
merubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Yes. Nah, itu sebenarnya kan sebuah kebahagiaan ketika seseorang memperoleh pengalaman baru, ilmu-ilmu baru. Bisa dibayangkan ketika seseorang baru membuat Facebook itu senang banget buka Facebook ya. Saat dia pertama punya akun YouTube, wah semangatnya luar biasa gitu. Saat pertama dia kemudian menginstal dan memanfaatkan Telegram, itu semangat. Nah, yang jadi masalah adalah saat kita sudah mencebur dalam kebahagiaan pada hal-hal yang baru itu, bagaimana menurut sudut pandang ini, karena Pak Kiai adalah seorang psikolog juga, orang yang pakar di bidang psikologi, saya ingin bertanya dari sudut pandang psikologi, bagaimana sih kiat-kiat kita untuk mempertahankan apa ya istilahnya, istiqomah, kebahagiaan kita untuk terus mempelajari hal-hal yang baru, sehingga ini tidak sekedar menjadi tren sesaat gitu. Ya. Dari sudut pandang psikologi seperti apa ini Pak Yai? Terima kasih, itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih Pak Adi. Tadi sudah bertanya tentang menjaga istiqomahnya ya, karena nggak hanya senang-senang, tapi dari sudut pandang psikologinya. Monggo Pak Kiai. Terima kasih. Betul Pak Adi, memang orang itu suka dengan sesuatu yang baru. Itu manusiawi kan, karena hal-hal yang baru itu kita belum pernah ke tempat yang baru, ke restoran yang baru, ada buku baru, ada program baru, dan kita asik di situ. Nah, tapi betul, biasanya setelah sekian lama, kemudian karena kebaruan itu sudah tidak lagi baru, lalu semangat kita turun. Nah, yang harus dilakukan supaya kita tetap istiqomah secara psikologis bagaimana? Nah, kalau kita kembalikan ke teori motivasi, karena soal semangat ini kan soal motivasi. Motivasi itu kan perilaku bertujuan. Jadi orang itu akan menjadi semangat, itu kalau tujuannya jelas. Berarti yang penting yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuannya harus clear. Maka saya selalu menanyakan pada diri sendiri, tujuanmu upload itu apa? Cari duit, cari popularitas, atau mau berbagi manfaat? Nah, saya diingatkan oleh Pak Komarudin Hidayat, apa yang sudah kamu baca, itu ditulis. Apa yang sudah kamu baca, itu dibagi, supaya tidak jadi kolesterol. Jadi ilmu itu bisa jadi kolesterol kalau cuma disimpan sendiri. Tetapi dengan dibagi itu yang menyehatkan. Nah, maka karena saya pengen sehat, maka tujuan tadi harus saya perjelas. Saya ingin berbagi manfaat. Nah, kalau saya pengen berbagi manfaat, maka saya harus konsentrasi pada berbagi manfaat. Supaya orang lain bisa mengambil manfaat. Nah, apa yang kemudian saya coba lakukan? Saya mencoba konsisten dengan apa yang menjadi tujuan tadi, Pak. Semua yang mengarah kepada tujuan itu yang saya perkuat. Sementara yang mengganggu tujuan, mungkin saya apa istilahnya, saya pinggirkan. Yang di tengah itu yang mengarah kepada tujuan. Nah, apa yang membagi manfaat? Pertama begini, tapi itu kan manfaat dari sisi kemampuan saya. Tadi Pak Adi sudah menyebut saya belajar psikologi. Berarti yang saya bisa itu saya pernah ngaji sedikit-sedikit. Yang kedua, saya juga pernah belajar psikologi. Maka apa yang ada pada saya, itu yang saya coba kapitalisasi. Saya coba blended, saya coba ramu sedemikian rupa supaya agama dan psikologi itu bisa menyatu dalam sajian yang enak untuk dinikmati. Karena begini, saya tahu diri, kalau saya mau, misalnya saya tahu Gus Baha followernya banyak, subscribernya banyak, terus saya mau masuk ke dunia Gus Baha, saya tidak punya modal untuk ke sana, karena itu bukan saya, kan gitu. Saya pasti akan menjadi orang lain. Nah, menjadi orang lain itu tidak bisa lama. Yang bisa lama itu kalau menjadi diri sendiri. Nah, maka yang saya coba lakukan adalah ya, saya menjadi diri saya sendiri, saya sedikit-sedikit bisa ngaji, lalu saya belajar psikologi, ya sudah.
saya ingin menampilkan apa yang sudah pernah saya alami, saya pikirkan, yang dialami teman-teman, itu dalam perspektif yang saya bisa. Dalam perspektif yang saya bisa, itu ya perspektifnya sedikit-sedikit ngaji, tapi juga ada psikologinya. Tetapi, Pak Adi betul, bagaimana saya harus menyajikan sesuatu yang baru. Maka di setiap episode, saya selalu berpikir, apa sing anyar iki? Kalau saya hanya normatif, yaitu seperti ustadz-ustadz yang lain yang selalu bicara dalil, bicara Islam itu begini, tetapi tidak dalam konteks, dalam tanda petik yang berkemajuan, tidak dalam konteks yang mencerahkan, hanya menyajikannya secara normatif. Atau ada psikolog lain, itu yang menyampaikannya semata-mata dalam perspektif psikologi. Nah, saya ingin mencoba keluar dari itu dan kembalinya kepada diri sendiri karena saya bisanya di dua sisi itu, saya coba blended, saya coba ramu, gimana caranya meramu ya? Oh begini. Nah ya sudah, saya coba ramu dan ternyata setelah dilempar, kok tanggapannya positif. Selalu ada yang baru, mudah dipahami, sangat bermanfaat. Misalnya komentar-komentar yang selalu saya terima, kalau bisa ditambah ini, ditambah itu. Nah, itu terus menyempurnakan. Nah, tapi karena memang tujuan saya itu adalah tujuan untuk berbagi manfaat, maka andai kata pun nanti itu ada uangnya, nah saya berpikirnya juga begitu, akan saya kembalikan untuk menambah manfaat. Misalnya mudah-mudahan itu menjadi tambahan amal saya bisa membantu banyak orang yang bukan saja dari sisi ilmu, tapi juga dari sisi uang. Misalnya begitu, kalau misalnya nanti keluar uangnya. Jadi, tapi semuanya harus dikembalikan pada tadi, karena motivasi itu perilaku bertujuan, maka tujuannya harus jelas. Sebab kalau tujuannya tidak jelas, nanti masalah. Karena misalnya ini sebetulnya mau cari duit, mau cari popularitas, atau mau berbagi manfaat. Nah, ini kembali ke niat yang ikhlas, lillahi ta'ala. Nah, ternyata kemudian jalan itu malah dimudahkan sendiri. Ada yang mau bantu, ada yang ini, mau itu. Ya, siap, kita dibantu ya seneng-seneng saja. Gitu kira-kira Pak Adi. Jadi yang menurut saya yang diperjelas itu tujuannya, dan kemudian kita yang kedua memperkuat komitmen pada tujuan yang sudah kita pilih. Nggak usah geser ke mana-mana, kita komit aja pada tujuan yang sudah yang sudah dipilih. Mungkin itu Pak Adi. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun sangat Pak Irut. Siap, Saya sangat dan alhamdulillah. sangat gamblang ya karena beliau juga sudah sering melakukan itu. Baik Bapak Ibu, tampaknya ini kalau dilanjutkan waktunya akan kebablasan ya. Ini sudah jam Allah lain kesempatan. 7:01. Ya nanti kami berharap dari tim kajian online ini nanti suatu ketika nanti Pak Kiai bisa kembali bergabung bersama kami untuk memberikan pencerahan kami semuanya, menginspirasi, memotivasi. Okay? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik yang join di Zoom maupun di YouTube, marilah kita menuju ke acara yang pamungkas, yaitu acara penutup. Namun sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang bergabung pada acara ini, baik menjadi peserta maupun yang lainnya, dan yang terutama adalah terima kasih kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Khairuddin Basori yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi, memberi pencerahan, menginspirasi kita. Mudah-mudahan menjadi amal jariah yang senantiasa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Marilah Bapak Ibu kita akhiri ngaji online yang ke-16 ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat. Sami-sami, nggih. Nuwun Pak Yai. Sama-sama Ustaz, nggih, nyuwun pamit. Nderekaken. Kemudian tetap istiqomah, kajiannya sudah sampai episode 16 ya. 16 nih ya.
Makasih semuanya. Bareng-bareng. Assalamualaikum. Ngaten iki nek sampun terus dingaten iki lho Mbah. Ilmu saiki ya. Nggih. Niki rampung to Mbah terus niki.